Laga uji coba yang mempertemukan timnas Indonesia dengan India hari ini di Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi pertandingan yang penuh tekanan. Tidak hanya karena pertandingan ini menjadi persiapan terakhir menuju ajang-ajang kompetitif mendatang, tetapi juga karena hasilnya akan menjadi penentu bagi masa depan pelatih Indra Syafri. Kekalahan dalam pertandingan ini bisa berarti pemecatan, sementara kemenangan menjadi tiket bagi Indra Syafri untuk melanjutkan tugasnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Syafri memang menghadapi banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada beberapa pencapaian positif, namun performa yang inkonsisten dan kegagalan dalam beberapa pertandingan penting telah menimbulkan keraguan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang kelanjutan kepemimpinan Indra Syafri yang sudah beberapa kali menangani timnas Indonesia dengan fokus utama mengembangkan kualitas permainan, membina mentalitas pemain muda, serta merencanakan strategi jangka panjang. Hari ini, Indonesia akan menghadapi India dalam laga uji coba yang dianggap sebagai final kecil bagi Indra Syafri. Meskipun uji coba tidak langsung menentukan posisi tim di kompetisi resmi, hasil pertandingan ini sangat vital. Sebab, PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sudah menegaskan bahwa timnas Indonesia harus meraih kemenangan, tidak peduli apakah lawan adalah tim besar atau kecil. Kegagalan di laga ini bisa berujung pada evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Indra Syafri, yang kemungkinan besar berujung pada pemecatan. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu tidak ingin melihat lagi kegagalan timnas Indonesia di pentas internasional. Setelah beberapa tahun terakhir, di mana timnas gagal menembus turnamen bergengsi seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, rakyat Indonesia menaruh harapan besar agar timnas bisa bersaing di level Asia. Oleh karena itu, laga melawan India ini menjadi sangat krusial sebagai pembuktian bahwa Indonesia siap kembali ke jalur kemenangan. Indra Syafri sendiri menyadari beratnya tekanan yang ada di pundaknya. Setelah berhasil membawa timnas Indonesia U22 menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja, prestasi itu sempat mengangkat namanya. Namun, di level senior, pencapaian Indonesia dalam ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia belum memenuhi ekspektasi. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan PSSI untuk terus mempercayakan timnas kepada Indra Syafri, terutama setelah serangkaian hasil yang kurang memuaskan. Dalam situasi ini, pelatih berusia 50 tahun itu dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi, ia harus mempersiapkan tim untuk tampil terbaik dalam laga ini. Di sisi lain, ia juga harus mengatasi berbagai tekanan yang datang dari luar, termasuk media dan penggemar sepak bola. Meski laga uji coba, hasil buruk di pertandingan ini bisa memicu ketidakpuasan yang besar dan berujung pada penilaian ulang atas posisinya sebagai pelatih. Laga melawan India bukan sekadar ajang pemanasan. Ini adalah kesempatan bagi Indra Syafri untuk membuktikan bahwa ia masih layak memimpin timnas Indonesia menuju turnamen besar. Meski tidak ada kewajiban untuk menang dalam uji coba, namun performa buruk atau kekalahan jelas akan memperburuk citra timnas dan membuat kepercayaan diri para pemain menurun. Di sisi lain, kemenangan melawan India akan memberikan angin segar bagi timnas Indonesia. Kemenangan ini akan menegaskan bahwa tim siap bersaing di level internasional dan memberi harapan baru bagi penggemar sepak bola Indonesia yang sudah lama merindukan prestasi lebih baik. Bagi Indra Syafri, ini adalah kesempatan terakhir untuk membuktikan bahwa ia masih memiliki kapasitas untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sejauh ini, PSSI belum memberikan komentar resmi mengenai nasib Indra Syafri jika timnas Indonesia gagal menang. Namun, sejumlah sumber di dalam PSSI menyebutkan bahwa kekalahan di laga melawan India bisa menjadi alasan bagi federasi untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja pelatih. Seringkali,
Hasil buruk dalam pertandingan uji coba menjadi titik balik bagi manajemen timnas untuk mengambil langkah tegas, termasuk mengganti pelatih yang dianggap tidak mampu membawa perubahan signifikan. Namun, meski banyak tekanan datang, Indra Syafri tetap percaya bahwa timnya memiliki kualitas untuk meraih kemenangan. Setiap laga adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas kami. Kami sudah mempersiapkan diri dengan baik, dan saya percaya para pemain akan memberikan yang terbaik di lapangan, ujarnya dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia diharapkan untuk tampil maksimal dalam laga ini. Meski banyak pemain yang sedang berada dalam kondisi fisik yang baik, tantangan terbesar adalah kemampuan untuk bermain secara kolektif dan konsisten selama 90 menit. Timnas Indonesia harus mampu mengatasi tekanan, memainkan gaya permainan yang terorganisir, serta memanfaatkan peluang untuk mencetak gol. Pelatih Indra Syafri telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan lini pertahanan India dan mengontrol permainan. Perhatian khusus juga diberikan pada aspek mental, mengingat tim harus tampil fokus dan tenang meskipun menghadapi tekanan tinggi. Jika Indonesia menang dalam laga ini, maka itu akan menjadi tanda bahwa timnas siap menghadapi kompetisi internasional yang lebih berat. Kemenangan ini bisa memberikan semangat baru bagi Indra Syafri untuk terus melanjutkan tugasnya dan membawa Indonesia kembali ke jalur prestasi. Namun, jika hasilnya sebaliknya, maka PSSI akan menghadapi dilema besar dalam menentukan langkah selanjutnya. Apapun hasilnya, laga ini akan mencatatkan sejarah sebagai titik penting dalam perjalanan karir Indra Syafri dan timnas Indonesia. Laga uji coba melawan India ini lebih dari sekadar ajang persiapan biasa. Ini adalah momen penentu bagi masa depan pelatih Indra Syafri dan nasib timnas Indonesia. Kemenangan adalah keharusan, dan kekalahan bisa berakibat pada perubahan besar dalam struktur kepelatihan timnas. Semua mata tertuju pada Stadion Gelora Bung Karno hari ini, berharap Indonesia dapat meraih hasil positif yang dapat mengangkat moral dan semangat tim untuk menghadapi tantangan besar di masa depan. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi India U20 dalam laga terakhir mereka di ajang mandiri U20 Challenge 2025. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis, 30 Januari 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, Indonesia U20 belum meraih kemenangan dalam turnamen ini setelah kalah dari Yordania U20 0-1 dan Suriah U20 0-2. Meski demikian, permainan tim asuhan Indra Syafri menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam aspek organisasi pertahanan dan penguasaan bola. Dari dua pertandingan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia memiliki potensi yang cukup besar dalam membangun serangan dari lini tengah, tetapi masih perlu peningkatan dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, India U20 mengalami dua kekalahan besar, yakni 1-6 dari Yordania U20 dan 0-5 dari Suriah U20. Hasil ini menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka masih menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain itu, mereka juga kesulitan dalam membangun serangan yang efektif dan jarang menciptakan peluang berbahaya. Dengan catatan kebobolan yang tinggi, India U20 harus menemukan solusi untuk menahan gempuran dari Indonesia jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik di pertandingan ini. Indonesia U20 tentu ingin menutup turnamen ini dengan kemenangan, terlebih bermain di hadapan pendukung sendiri. Atmosfer di Stadion Gelora Delta diharapkan memberikan energi tambahan bagi tim Indonesia. Indonesia perlu memanfaatkan peluang dengan lebih baik setelah sebelumnya kesulitan mencetak gol. Dengan pertahanan yang mulai solid, Indonesia harus tetap waspada terhadap serangan balik cepat yang bisa dilakukan India. Formasi dan taktik yang diterapkan oleh pelatih Indra Syafri akan menjadi kunci untuk mendominasi permainan sejak awal laga.
Bermain di turnamen yang cukup padat, kondisi fisik dan mental pemain akan berpengaruh besar pada jalannya pertandingan. Tim yang lebih siap secara stamina dan psikologis akan memiliki keunggulan. Indonesia telah menunjukkan kemampuan baik dalam menguasai bola, tetapi distribusi serangan ke lini depan masih harus lebih efektif untuk menciptakan peluang yang lebih berbahaya. Melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan laga ini. Statistik menunjukkan bahwa India U20 kebobolan lebih banyak gol dibandingkan Indonesia, yang menandakan kelemahan dalam sistem pertahanan mereka. Di sisi lain, Indonesia U20 masih harus meningkatkan efektivitas serangan agar bisa mencetak lebih banyak gol dan mengamankan kemenangan. Dalam 5 pertandingan terakhir di berbagai kompetisi, Indonesia mencatatkan 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan, sementara India belum pernah menang dalam 5 pertandingan terakhirnya. Ini menambah optimisme bagi Garuda Muda untuk meraih hasil positif. Jika Indonesia mampu menekan sejak awal, memperbaiki finishing, dan menjaga disiplin di lini pertahanan, maka kemenangan dapat diraih dengan lebih nyaman. Sebaliknya, jika India berhasil menutup celah pertahanan dan memanfaatkan serangan balik, pertandingan bisa berlangsung lebih ketat. Melihat perbandingan kekuatan kedua tim, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menang. Dengan lini pertahanan India yang rapuh, Garuda Muda diprediksi mampu mencetak lebih dari 1 gol. Prediksi skor, Indonesia U20 3-0 India U20. Meski begitu, India tetap memiliki potensi mengejutkan jika mampu memperbaiki organisasi pertahanan dan memanfaatkan serangan balik dengan efektif. Selain itu, jika lini serang Indonesia kurang efektif dalam penyelesaian akhir, maka hasil pertandingan bisa lebih ketat dari yang diprediksi. Laga ini akan disiarkan langsung di Indosiar dan platform digital lainnya. Akankah Indonesia U20 mampu meraih kemenangan perdana di turnamen ini? Mari kita nantikan dan dukung Garuda Muda untuk hasil terbaik.